Hari ini kita akan mempelajari materi berikutnya, yaitu terkait dengan sensasi dan persepsi. Jadi sebelumnya, terlebih dahulu, kita membedakan apa sih sensasi itu dan apa sih persepsi itu. Jadi sensasi ini adalah jendela kita ya terhadap dunia ini. Jadi kalau misalnya jendela ini kan berarti fasilitator gitu ya, alat untuk melihat, merasakan gitu ya apa yang terjadi di dunia ini. Nah, sedangkan persepsi ini adalah hasil interpretasi apa yang kita terima dari jendela kita tadi. Ya, jadi eh, apa yang tadi kita rasakan, apa yang tadi kita lihat, apa yang tadi kita mungkin dengar gitu ya dari yang mana itu adalah sensasi. Nah, ini ketika masuk di pemrosesan di otak, maka akan muncul yang namanya hasil interpretasi. Gitu ya. Kita akan tahu, oh ini toh rasanya, oh begini toh. Oh ya, warnanya adalah warna ini. Nah, itu adalah persepsi. Oke, selanjutnya terkait dengan sensasi, ini biasanya terkait dengan deteksi energi fisik yang dipancarkan atau direfleksikan oleh objek-objek fisik yang mana ini diterima oleh organ-organ sensori yang ada di tubuh kita. Gitu. Lalu untuk persepsi, ini adalah terkait dengan proses-proses yang diatur oleh otak untuk menginterpretasikan informasi sensoris yang diterima tadi, gitu ya, yang diterima oleh organ-organ sensorik kita. Seperti yang kita ketahui bahwa secara umum kita mengenal bahwa manusia itu memiliki 5 indera atau disebut dengan panca indera. Nah, apakah sebenarnya konsep ini itu benar apa enggak sih? Gitu ya. True or false? Gitu ya. Jadi hmm, ada beberapa konsep bahwa sebenarnya manusia itu memiliki lebih dari 5 indera gitu ya, terkait dengan misalnya menyentuh saja gitu ya, ketika kulit kita merasakan sesuatu itu pasti banyak hal yang diterima oleh eh, kulit kita gitu ya, bisa jadi tekanan, terus sesuatu yang hangat, dingin, atau bahkan tidak ada rasa apapun, tidak ada pergerakan apapun, seperti itu. Jadi bisa jadi manusia itu memiliki lebih dari 5 indera, yang mana mereka memiliki berbagai macam karakteristik penerimaan sensori. Seperti itu, tergantung dari mungkin posisi tubuh kita, terus apa yang kita lihat dari eh, apa ya, step by step seperti itu. Nah, jadi memungkinkan sekali bahwa manusia itu punya lebih dari 5 indera. Nah, masuk pada materi indera manusia yang sensasional. What happens when you feel something? Apa yang terjadi ketika kita merasakan sesuatu? Bisa kita lihat ketika kita melihat seekor kucing, lalu kita menyentuhnya. Nah, apa nih yang kita rasakan? Indera apa nih yang mulai bekerja? Gitu ya. Nah, ini adalah sistem otak kita. Hmm, Oke, jadi yang muncul adalah reseptor sensoris.
ya, sebagai bentuk tugasnya adalah sebagai pengawas, gitu ya. Nah, di reseptor sensoris ini yang bertugas adalah saraf-saraf sensoris pada sistem saraf periferal atau yang disebut dengan petugas lapangan. Yang mana ini dia bertugas untuk menyampaikan apa yang pengawas deteksi. Gitu ya. Jadi sensori kita ini sebagai pengawas, terus nanti syaraf-syaraf yang ada di tubuh kita ini menyampaikan apa yang sudah diterima oleh pengawas ini tadi. Berikutnya, pesan dari petugas lapangan ini gitu ya sampai kepada sel-sel otak, yang mana ini disebut juga sebagai pusat komando. Jadi dia akan mulai merasakan, oh ini bulunya lembut gitu ya, oh ini kering, oh ini kok kayaknya ada sesuatu gitu ya, kulitnya mungkin tidak halus, tidak lembut begitu ya. Jadi ini adalah proses perjalanannya ketika indera manusia ini mulai aktif gitu ya. Oke, berikutnya adalah terkait dengan doktrin of specific nerve energy, yang mana prinsip ini menyatakan bahwa terdapat modalitas sensori yang berbeda karena sinyal-sinyal yang diterima oleh indera itu akan menstimulasi jalur-jalur syaraf yang berbeda yang menuju wilayah otak yang berbeda pula. Prinsip ini menyatakan bahwa modalitas sensori yang berbeda, misalnya penglihatan atau pendengaran, itu muncul karena sinyal atau stimulus yang diterima oleh panca indera merangsang jalan syaraf yang berbeda, yang mengarah pada area yang berbeda di otak. Sedangkan terkait dengan sinestesia, jadi ini adalah suatu kondisi di mana stimulasi suatu indera juga menstimulasi indera lain. Jadi ini adalah teori yang menjelaskan bahwa fenomena sinestesia terjadi karena otak orang tersebut atau individu tersebut memiliki sambungan neuron yang berbeda atau memiliki sambungan ekstra dibandingkan otak pada umumnya. Hal ini dibuktikan dengan suatu studi pencitraan otak yang menunjukkan bahwa otak seseorang yang mengalami sinestesia akan mengalami peningkatan aktivitas pada bagian yang memproses warna yang secara bersamaan dengan saat kita mendengar suatu kata. Jadi misalnya contoh kita mendengarkan kata biru, otomatis kita akan langsung mengasosiasikan warna biru sama seperti kata yang disebutkan, yang diterima oleh telinga. Seperti itu. Itu adalah sinestesia. Berikutnya adalah konsep absolute threshold. Ya. Ini adalah kuantitas terkecil dari energi fisik yang dapat dideteksi secara konsisten oleh pengamat. Bisa dilihat di sini, gitu ya. Jumlah energi yang dirangsang oleh seseorang itu memiliki rangsangan minimum yang dapat dideteksi. Misalnya, contohnya, jika energi berada di bawah ambang batas mutlak, maka kita ini tidak akan dapat mendeteksi keberadaannya. Misalnya, seseorang mendengarkan bunyi detak jarum jam, gitu ya. Kalau misalnya orang tersebut itu menjauh, maka makin lama suaranya akan semakin hilang.
Namun, jika orang tersebut mendekat perlahan ke arah jam, maka suara titik atau detak jarum jam tersebut dapat dia dengar. Sama juga dengan indera lainnya, gitu ya. Di sini terdapat apa ya namanya ukuran minimum yang bisa diterima atau dideteksi oleh manusia. Misalnya vision itu kita bisa melihat cahaya cahaya lilin atau cahaya lampu itu bisa kita lihat dari 30 miles di apa ya di cahaya yang terang atau di cahaya yang malam. Apa ya cahaya malam di daerah di tempat yang gelap, mohon maaf. Seperti itu. Hearing gitu ya, di telinga kita bisa mendengarkan suara detak jam dari sekitar 20 kaki gitu ya, ketika ada di ruangan yang sepi. Begitu juga dengan rasa, lalu penciuman, dan sentuhan. Dari konsep absolute threshold ini ada juga yang namanya difference threshold. Ya, ini perbedaan terkecil pada stimulus yang dapat dideteksi secara reliable oleh pengamat ketika dua stimuli dibandingkan. Biasanya ini juga disebut dengan just noticeable difference. Sini salah satu contohnya adalah Weber constant standard of difference. Yang mana biasanya kalau cahaya mungkin sekitar perbedaannya adalah 2% intensitasnya gitu ya, lalu beratnya juga 2%. Begitu juga dengan suara dan rasa. Ambang batas perbedaan ini adalah kepekaan sensori dalam membandingkan dua stimulus yang hampir serupa, apakah sama atau berbeda. Batas ini meningkat seiring dengan besarnya rangsangan. Misalnya contoh, seorang tukang jahit dapat membedakan dua warna kain yang serupa ketika ketika kita menyetel musik dengan pelan dan menaikkan volume sekitar 2 bar, maka akan terdengar sekali perbedaannya, walaupun volumenya hanya dinaikkan sedikit saja. Namun, jika musik yang disetel itu keras dan volume dinaikkan sekitar 2 bar, maka yang terjadi kita mungkin tidak akan menemukan perbedaannya, begitu ya. Nah, kemampuan seseorang untuk mendeteksi perbedaan tersebut, itulah yang dianggap sebagai ambang batas perbedaan. Berikutnya adalah teori sinyal deteksi. Dia disebut dengan HIT, yaitu mendeteksi sinyal yang sungguh ada. Berikutnya adalah miss, yaitu kegagalan mendeteksi sinyal yang muncul. Ada yang disebut dengan false alarm, yang mana ini mengatakan bahwa ada sinyal di mana sebenarnya pada kenyataannya itu tidak ada sinyal tersebut. Lalu berikutnya adalah correct rejection. Dengan tepat mengatakan tidak ada sinyal ketika pada kenyataannya memang tidak ada sinyal. Seperti itu. Teori sinyal deteksi ini merupakan teori psikofisika yang membagi deteksi sinyal sensori menjadi proses sensori dan proses keputusan. Contohnya misalnya
ketika kita sedang mengharapkan panggilan interview kerja, pada saat itu kita sedang berada di kamar mandi. Dan kita sepertinya mendengar suara telepon berdering. Oke. Karena harapan Anda saat itu besar, maka mungkin kecenderungan yang muncul di dalam diri Anda adalah, oh iya ya, kayaknya saya dengar ada suara telepon, gitu ya. Nah, atau bisa juga terjadi dua hal. Misalnya dengan konsep hit, gitu ya. Benar-benar ada telepon, atau yang muncul adalah false alarm, yang mana itu tidak ada telepon. Jadi, jika sebaliknya Anda sedang tidak mengharapkan telepon, atau stimulus itu sebenarnya rendah, lemah, maka kecenderungan yang terjadi adalah kayaknya saya nggak dengerin suara apapun, kayaknya nggak ada suara telepon, gitu ya. Nah, maka hal itu akan memungkinkan terjadi dua hal, yaitu terjadi tidak ada telepon, atau yang mana sebenarnya yang muncul adalah correction rejection, yang sebenarnya benar-benar telepon itu berbunyi. Berikutnya adalah sensory adaptation, yaitu menurunnya respon atau kepekaan dari panca indera kita, alat panca indera, ketika panca indera ini terpapar oleh stimulasi yang berulang-ulang atau terus-menerus. Misalnya contohnya, eh, kita ini gitu ya, setiap hari itu menggunakan underwear gitu ya. Nah, apakah kita karena sudah terbiasa gitu ya, apakah kita merasakan jelas bahwa kita menggunakan bawahan atau tidak gitu ya? Karena sudah terbiasa ya mungkin aja keberadaannya ini tidak terasa. Lalu berikutnya adalah sensory deprivation atau ketiadaan stimulasi sensori pada tingkat yang normal. Oke, biasanya sensory deprivation ini itu digunakan pada kondisi meditasi untuk memperoleh ketenangan. Jadi sebenarnya apa sih sensory deprivation ini? Jadi deprivasi sensori ini adalah pengurangan atau penghilangan stimulus yang disengaja dari satu atau lebih indera. Perangkat yang sederhana seperti penutup mata atau telinga dapat menghilangkan penglihatan dan pendengaran. Sementara perangkat yang lebih kompleks juga dapat menghilangkan indera penciuman, sentuhan, rasa, ataupun termosepsi, yaitu indera panas, dan gravitasi. Biasanya deprivasi ini digunakan sebagai cara untuk salah satu cara untuk pengobatan alternatif dan eksperimen psikologis. Uh, Sometimes perlu diketahui bahwa otak manusia ini membutuhkan jumlah minimum stimulasi sensori untuk dapat berfungsi normal. Kecenderungan orang yang hidup sendiri untuk menyalakan TV atau radio dalam waktu yang lama ini adalah sebagai bentuk hukuman atau siksaan. Jadi misalnya contohnya karena kita udah hektik gitu ya, selalu ketemu orang, terlalu banyak stimulus yang datang, pada akhirnya kita membutuhkan satu masa gitu ya, satu keadaan di mana kita ini menghilangkan semua stimulus-stimulus yang memungkinkan datang. Supaya apa? Supaya ini tadi gitu ya,
sometimes otak manusia itu butuh jumlah minimum stimulus untuk dapat bisa berfungsi kembali. Ya, kita butuh waktu yang tenang, kita butuh suasana yang tenang, butuh istirahat gitu ya supaya otak kita ini bisa kembali berfungsi secara normal. Oke, bisa nggak sih kita merasakan sensasi tanpa membuat persepsi? Gitu ya. Ada yang namanya selective attention atau selective attention dan inattentional blindness. Jadi kita pahami dulu apa sih selective attention ini. Selective attention adalah memfokuskan perhatian terhadap aspek-aspek tertentu di lingkungan dan menghalau yang lain. Sedangkan inattentional blindness gitu ya, kita lihat tapi kita mengetahui gitu ya, tapi kita nggak melihat. Biasanya ini terjadi karena kegagalan untuk mempersepsikan sesuatu yang dilihat secara sadar karena Anda tidak memperhatikannya. Untuk selective attention, gitu ya, ini adalah kemampuan kita untuk memusatkan perhatian pada beberapa bagian stimulus dan dari lingkungan tertentu dan mengabaikan stimulus yang lainnya. Ya, jadi kita ini misalnya contohnya, karena saya terlalu fokus memperhatikan seseorang gitu ya, atau memperhatikan satu barang, akhirnya saya tidak memperhatikan siapa yang ada di sekitar saya, apa yang terjadi di sekitar saya, karena saya hanya fokus pada satu aspek saja. Begitu. Nah, sedangkan inattentional blindness gitu ya, kita melihat secara sadar gitu ya, tetapi karena kita tidak terlalu fokus gitu ya, sehingga yang terjadi adalah kita gagal mempersepsikan apa yang kita lihat gitu ya. Misalnya contohnya karena saya kurang fokus, karena mungkin otak saya kemana-mana, ketika saya sedang memikirkan sesuatu, jadi apa yang saya perhatikan itu nggak saya pahami gitu. Nah, keadaan-keadaan ini itu bisa terjadi bila kita mengalami banyak beban mental, misalnya contohnya kelelahan atau cemas. Maka kita akan cenderung menghapus penglihatan yang tidak penting ataupun suara yang tidak berguna dan hanya berfokus pada hal yang kita anggap penting atau menarik saja. Kemampuan untuk memusatkan perhatian pada beberapa bagian dari lingkungan saja dan mengabaikan hal yang lainnya. Kita sekarang masuk pada vision atau penglihatan. Ini terkait dengan gambaran apa yang kita tangkap. Gitu ya, ini juga sebenarnya cukup menjadi yang mendominasi indera kita. Nah, ini yang biasa kita lihat ya. Oke. Ada hue, ada brightness, ada saturation. Hue ini adalah dimensi pengalaman visual yang dipisahkan dengan nama-nama warna dan terhubung dengan panjang gelombang cahaya. Berikutnya adalah brightness, yaitu cahaya atau pendar, dimensi pengalaman visual yang dihubungkan dengan jumlah intensitas cahaya yang dipancarkan atau direfleksikan oleh benda tertentu. Lalu ada yang namanya saturation, yaitu kejelasan atau kemurnian warna, dimensi pengalaman visual
yang dihubungkan dengan kompleksitas gelombang cahaya. Oke, bisa dilihat dengan berbagai macam warna yang ada di sini, gitu ya. Bisa ini yang disebut dengan visible spectrum. Nah, sebenarnya apa sih visible spectrum ini? Jadi visible spectrum ini adalah cahaya putih yang dilewatkan melalui prisma. Jadi cahaya putih itu bisa berupa sinar matahari, yang mana pada akhirnya cahaya putih ini tadi akan memecah menjadi berbagai macam spektrum warna yang kita lihat. Nah, spektrum warna yang kita lihat ini tadi itu hanya merupakan segmen yang sempit dan gambaran dari spektrum elektromagnetik, gitu ya. That's why kenapa ini akhirnya ada muncul gamma ray, X-ray, ultraviolet, infrared rays, radar, FM, TV, AM, AC circuit dan sebagainya. Gitu ya. Jadi bisa kita lihat awalnya cahaya putih, akhirnya masuk di prisma, terus akhirnya memecah menjadi berbagai macam spektrum warna. Nah, kita masuk pada indera yang menerima visual sense, gitu ya. Nah, ini ada mata. Bisa kita lihat mata itu terdiri dari kornea, iris, pupil, gitu ya. Lalu nanti ada retina, fovea, optic nerve, blind spot, dan sebagainya. Jadi kalau misalnya kornea ini adalah bagian depan ya mata yang bentuknya transparan yang untuk melindungi mata. Lalu ada iris. Iris ini adalah otot-otot ya yang membuat warna di bagian mata. Lalu ada pupil. Ini adalah bagian opening in the iris gitu ya. Dan dia amat sangat sensitif pada cahaya dan emotion. Oke, di sini bisa kita lihat gitu ya, part-part bagian dari mata. Ini adalah bagian sensitif terhadap cahaya, yaitu retina, yang mana retina juga punya yang namanya fotoreseptor, ada rods, cones, bipolar ganglion cell. Ini juga nanti bisa dicek gitu ya di buku di halaman 212 ya. Lalu ada juga yang namanya optic nerve, yang mana ini adalah axon of ganglion neurons from optic nerve. Ada conduct sensory input to brain, occipital lobe. Oke, cones atau yang kita sebut dengan sel kerucut, ini adalah reseptor visual yang terlibat pada penglihatan warna. Ya, jadi terkait dengan detail-detail warna, itu yang bertugas adalah sel kerucut. Lalu ada rod, ya ini sel batang. Sel batang ini merupakan reseptor visual yang merespon cahaya redup. Terkait dengan black and white, ya sensitifnya pada dim light dan cones. Lalu ada juga yang namanya ganglion cell. Jadi ganglion cell atau sel-sel ganglia ini adalah neuron di retina mata yang mengumpulkan informasi dari sel-sel reseptor melalui sel-sel bipolar menengah. Dan berikutnya ada akson-akson sel ganglia, ini akan membentuk saraf optik.
Oke, berikutnya adalah theory of color atau yang disebut dengan trichromatic theory, ya, yang mana tadi sel kerucut atau cones ini sensitif pada warna-warna, gitu ya. Dia sensitif pada warna merah, hijau, dan biru, ya. Yang mana pada akhirnya, gitu ya, dalam proses teorinya ada muncul yang namanya red green, blue yellow, dan ada yang namanya light and dark. Jadi teori trikromatik ini berhubungan dengan tahap pertama pemrosesan yang terjadi pada retina mata. Ya, tadi yang seperti saya sudah sampaikan, retina ini memiliki 3 jenis dasar dari sel kerucut, yang mana dia memiliki respon maksimal terhadap warna biru, dia warna hijau, dan yang terakhir adalah warna merah. Ribuan warna yang kita lihat merupakan kombinasi aktivitas dari ketiga jenis sel kerucut ini. Dan ketika seseorang mengalami buta warna total, biasanya disebabkan oleh variasi genetis yang menyebabkan sel kerucut di retina berfungsi dengan tidak tepat, atau malah tidak ada sel kerucut sama sekali. Di oponen proses teori atau yang disebut dengan teori proses berlawanan, ini merupakan tahap kedua dari pemrosesan warna, yang mana ini terjadi pada sel-sel ganglia dalam retina dan di neuron-neuron di bagian talamus dan korteks visual di otak. Beberapa sel proses berlawanan merespon dalam cara yang saling bertentangan terhadap warna hijau dan merah. Misalnya contohnya mereka mengirimkan pesan sebagai respon pada salah satu warna tersebut dan mematikan respon untuk warna yang lainnya. Jadi berikutnya adalah bagaimana cara membangun dunia visual. Yang pertama adalah persepsi bentuk, ya. Jadi ini berawal dari teorinya Gestalt, yang mana menurutnya Gestalt itu keseluruhan lebih dari sekedar penjumlahan bagian-bagian. Jadi menurutnya Gestalt itu seseorang akan selalu mengatur medan penglihatannya ke dalam satu figur dan latar belakang. Jadi ada yang menjadi background, ada yang menjadi objek fokusnya. Nah, beberapa benda muncul sebagai figur karena perbedaan dalam intensitas ataupun dengan ukuran. Nah, nanti akan dipelajari lagi gitu ya, Gestalt itu seperti apa sih? Karena ada macam-macamnya, banyak gitu ya. Berikutnya adalah persepsi kedalaman dan jarak. Dan yang ketiga adalah konstansi visual, yaitu kemampuan untuk mempersepsikan objek-objek sebagai sesuatu yang stabil, bahkan ketika pola sensori yang dihasilkan ini berubah. Dan yang keempat adalah ilusi visual. Oke, ini yang seperti saya tadi sampaikan, ya ini terkait dengan persepsi bentuk, jadi itu banyak banget terkait dengan benda yang muncul sebagai figur, gitu ya. Yang pertama adalah proximity atau kedekatan. Benda-benda yang saling berdekatan akan cenderung dikelompokkan sebagai satu kelompok. Misalnya contohnya berbagai macam benda yang bentuknya seperti ballpoint, ya kita akan
mendeskripsikannya karena bentuknya hampir sama, atau misalnya bukan bentuknya hampir sama ya, benda ini diletakkan di area yang sama ya, dan posisinya berdekatan, maka kita akan menganggap itu sebagai itu adalah daerahnya alat tulis gitu ya, pensil, ballpoint, alat warna mungkin, karena dia cenderung berdekatan seperti itu. Kita akan mempersepsikannya sebagai bentuk yang hampir-hampir mirip, gitu ya. Lalu berikutnya adalah closure atau ketutupan. Otak akan cenderung mengisi celah yang ada untuk mempersepsikan bentuk yang sempurna atau lengkap. Nah, ini biasanya closure ini contohnya seperti logo-logo, kayak misalnya contohnya dulu logonya RCTI itu kan sebenarnya kayak bentuknya garis-garis aja ya, tapi garisnya yang punya lekukan-lekukan yang beda, dan itu nggak gabung. Tetapi kita bisa mengasumsikan logo tersebut adalah logo satu jenis burung, gitu ya, karena kita sudah mengasosiasikan terkait dengan closure atau ketertutupan. Meskipun dia gambarnya terpisah-pisah, tapi kita mempersepsikannya sebagai bentuk yang lengkap. Lalu similarity atau kesamaan. Nah, ini benda-benda yang serupa dalam satu karakteristik terkait warna, bentuk, ukuran, cenderung akan dipersepsikan sebagai satu kelompok yang sama. Misalnya contohnya, kalau cewek nih ya, misalnya contohnya lipstik warnanya itu macam-macam. Ada merah muda, ada pink, terus ada mauve, ada merah marun, ada merah dark red dan sebagainya. Ya, kalau perempuan biasanya mereka akan tahu bahwa ini adalah warna yang beda-beda. Tetapi kalau misalnya beda dengan cowok, karena menurut mereka ini sama-sama, gitu ya, lipstick juga bentuknya hampir mirip, warnanya sama, ya mereka akan mempersepsikan bahwa ya lipstick ya memang warnanya seperti itu, terkait dengan kesamaan warna, bentuk, dan ukurannya. Seperti itu. Lalu continuity atau berkesinambungan. Garis dan pola cenderung dipersepsikan sebagai sesuatu yang berkesinambungan dalam waktu ataupun ruang. Jadi misalnya pernah main garis ya, bukan garis ya, permainan yang titik-titik gitu ya, ya gambar, sebenarnya gambar tapi dia terdiri dari banyak titik. Nah, akhirnya kita menyambungkan itu, mencoba untuk membuat satu kesinambungan supaya bisa membentuk satu benda. Nah, itu adalah continuity. Kita mempersepsikan bahwa habis titik ini adalah titik ini, habis ini adalah titik ini. Nah, itu adalah continuity. Nah, bisa dilihat di sini gambar terkait dengan keterdekatan, gitu ya. Lalu ada ketertutupan. Oke. Bisa dilihat ya, yang mana kedekatan dan mana ketertutupan. Jadi kalau keterdekatan ini karena dia jaraknya dekat akhirnya menjadi satu benda yang utuh gitu ya anggapannya. Nah, sedangkan yang ketertutupan ini sebenarnya bendanya nggak sempurna, tapi kita bisa mengasosiasikan bahwa ini adalah sebuah lingkaran dan ini adalah sebuah persegi gitu ya. Meskipun sebenarnya gambarnya itu nggak lengkap. Oke, nah berikutnya kira-kira ini masuk mana nih? Di sini ada benda terdiri dari segitiga dan lingkaran. Kira-kira orang akan mengasosiasikan sebagai apa ya? Apakah kita akan mengasosiasikan gambarnya dari mulai atas sampai bawah atau dari samping kanan ke kiri? Gitu ya, Nah, ini terkait dengan konsep kesamaan, yaitu orang akan mengasosiasikan sesuatu itu dari bentuk yang sama. Karena kita lihat ini ada dua nih,
kita pasti akan langsung, oh ini terdiri dari uh, segitiga besar yang terbentuk dari berbagai macam susunan lingkaran, yang mana sekelilingnya itu terdiri dari kumpulan segitiga, gitu. Nah, ini adalah yang terakhir, yaitu kesinambungan atau continuity. Kita udah ngerasa bahwa, oh, ini arahnya itu ke bawah atau arahnya itu melingkar. Nggak mungkin kalau misalnya habis meleot terus lurus, begitu ya. Nah, itu asosiasi kita. Lalu ada juga yang namanya persepsi kedalaman atau jarak, yaitu binocular Q dan ada monocular Q. Binocular Q adalah petunjuk visual terhadap kedalaman atau jarak yang membutuhkan kedua mata. Berikutnya adalah monocular Q, yaitu petunjuk visual terhadap kedalaman atau jarak yang dapat digunakan oleh satu mata saja. Interposisi sebuah objek muncul di antara orang-orang yang melihat dan objek kedua. Sebagian objek pertama akan menghalangi objek kedua, maka objek pertama akan dipersepsikan lebih dekat. Lalu ada perspektif linear, yaitu ketika dua garis sejajar posisinya atau paralel, ini akan tampak seperti dua benda yang menyatu pada sebuah titik. Sini ada juga yang disebut dengan konstansi visual, yaitu terkait dengan ukuran. Jadi, ketika melihat objek berukuran tetap, bahkan ketika bayangan pada retina ini menjadi lebih besar atau kecil. Jadi, ukuran ini akan kita lihat sebagai sesuatu yang sama, meskipun bayangan di retina kita ini bisa berubah menjadi lebih besar atau menjadi lebih kecil. Lalu bentuk. Ya, ini terkait dengan persepsi kita bahwa objek memiliki bentuk dari bayangan retina yang dihasilkan itu akan berubah akibat berubahnya titik pandang pada benda. Berikutnya adalah letak, yaitu persepsi bahwa benda tidak bergerak meski gambar pada retina ini berubah seiring dengan pergerakan mata, kepala, dan tubuh. Oke, berikutnya adalah tingkat kecerahan, yaitu terkait dengan melihat berbagai objek yang memiliki tingkat keterangan yang sama, meski jumlah cahayanya yang dipantulkan ini berubah seiring dengan perubahan pencahayaan. Lalu adalah warna. Melihat sebuah benda memiliki warna yang tetap, meskipun gelombang cahaya objek yang sampai di mata akan berubah seiring perubahan cahaya. Oke, berikutnya adalah ilusi visual. Kita bisa lihat, gini ya, di sini ada 3 nanti. Yang pertama adalah the lines. Kita bisa lihat di sini ada 3 garis yang punya bentuk yang beda-beda. Kira-kira kalau misalnya teman-teman lihat garis yang melintang, ini sebenarnya ukurannya sama atau enggak sih mereka ini? Gitu ya. Kalau misalnya kita lihat secara sekilas, kita melihat bahwa yang paling pendek ini adalah yang paling atas. Gitu ya. Sedangkan yang paling panjang itu adalah yang di bawah. Padahal kalau misalnya kita mau mengukur nih, ya, garis panjangnya yang melintang itu sebenarnya ukurannya sama. Cuma yang membedakan ini adalah letak posisi dari ujung-ujungnya. Ya, tambahan dari ujungnya. Posisi itu akan memberikan kesan yang berbeda terhadap panjangnya si garis yang melintang ini tadi. Oke, berikutnya adalah parallel lines.
gitu ya. Bisa kita lihat di sini itu kira-kira gambar ini sebuah gambar yang apa ya? Lebih fokus pada bagian yang putih atau bagian yang hitam. Kira-kira ini nyambung apa enggak nih garis-garis ini, gitu ya. Jadi sedikit mungkin satu orang dengan orang lain akan memberikan persepsi yang berbeda terkait sesuatu yang dia dapat. Lalu berikutnya adalah gambar yang ketiga, bisa kita lihat kalau misalnya kita fokus pada satu titik di tengah, kita akan menerima menerima stimulus ini sebagai gambar yang bergerak. Kalau misalnya kita fokus pada satu titik aja, ya karena memang ini dibuat ilusi optiknya adalah gambar ini bisa bergerak. Nah, ilusi visual ini bisa terjadi ketika strategi-strategi ini biasanya diterapkan gitu ya pada situasi yang tidak sesuai. Gitu ya, jadi bisa terjadi karena keadaan ini tidak memungkinkan kita untuk bisa fokus dan bisa mengamati dengan jeli apa yang terjadi pada gambar ini. Ya, jadi karena mungkin kita melihatnya cuma sebentar atau kita lagi fokus dengan hal yang lain, jadi kita hanya melihat pada sekilas saja dan itulah yang ditangkap oleh visual kita. Berikutnya adalah hearing, yaitu pendengaran. Ini berkaitan dengan our auditory sense. Ini adalah stimulus suara, yang mana gelombang tekanan ini tercipta ketika sebuah objek ini bergetar atau bervibrasi. Nah, vibrasi yang ada di telinga, vibrasi itu adalah pelepasan udara yang menyebabkan molekul dalam zat penghantar itu akan bergerak, mengumpul, dan akan meregang. Jadi vibrasi ini bisa dari mana aja ya, dari objek yang bergerak pastinya. Nah, ini ada beberapa karakteristik ya dari benda yang bisa memunculkan suara, yaitu adalah loudness, yaitu suara keras, lembut, gitu ya. Ini terkait dengan height amplitude of sound wave, yang biasanya ukurannya adalah dengan desibel. Lalu pitch, yaitu tinggi rendahnya suara, yang bisa dikatakan sebagai frekuensi, yang off cycle per second. Nah, diukurkan, gitu, bentuk ukurannya adalah hertz. Oke, nah biasanya pitch of woman voice itu lebih tinggi daripada punyanya laki-laki, gitu ya. Lalu berikutnya adalah timbre atau warna suara. Ini terkait dengan quality of sound. Complexity of sound wave. Ya. Nah, selain itu, timbre adalah apa yang membuat nada dimainkan. Contohnya terkait dengan alat musik flute, gitu ya, yang mana flute ini menghasilkan nada yang relatif murni. Flute ini akan terdengar berbeda dengan nada yang sama yang dimainkan pada sebuah oboe yang menghasilkan nada yang lebih kompleks. Gitu ya, misalnya contohnya kamu main flute dan temenmu main oboe gitu ya. Nah, ketika dimainkan dengan kunci nada yang sama gitu ya, suara yang dihasilkan ini akan berbeda gitu ya. Nah, that's why itu yang disebut dengan warna suara atau timbre.
Oke, ini adalah gambaran dari jadi gambaran sound wave gitu ya, atau gelombang suara dari berbagai macam frekuensi dan amplitude. Oke, berikutnya adalah rentangan, gitu ya. Rentangan seberapa besar suara yang bisa diterima oleh manusia, ya. Dan contohnya seperti apa aja? Oke, di sini ada just audible, ada very quiet, ada very loud, extremely loud, gitu ya, yang mungkin ketika itu tinggi bisa menyebabkan hearing loss certain, gitu ya. Oke. Nah, kita menuju pada bagian-bagian dari human ear. Oke, di sini ada outward ear, itu ada yang di luar, ya. Lalu ada middle ear, yang mana ini uh, sifatnya ya hampir-hampir mirip kayak amplifier di middle ear. Lalu ada inner ear, yang mungkin kita sering tahu ada cochlea, gitu ya, yang mana ini menjadi penggetar biasanya karena dia terdiri dari sel-sel rambut yang ada di dalam telinga, gitu ya. Nah, berikutnya adalah auditory nerve, yang mana ini yang akan menyambungkan ya stimulus-stimulus yang kita terima yang akhirnya dikirimkan kepada temporal lobes of cerebral cortex. Oke, berikutnya adalah perception of loudness and pitch. Ini terkait dengan place theory. Oke, place theory ini terkait dengan pitch is sense according to place that vibrate. Jadi pitch apa ya sebutannya ini ya ini merupakan sensori yang terkait dengan penempatan pada penempatan vibrasi, ya. Lalu berikutnya adalah frekuensi teori. Oke, pitch perceive on stimulation of impulse that match the frequency of the sound. Jadi apa yang diterima oleh pitch itu merupakan stimulus gitu ya, yang nanti dia akan cocokkan dengan frekuensi dari suara tersebut. Nah, kedua teori ini akan bekerja sama gitu ya untuk mempersepsikan loudness and pitch. Oke, selain tadi ada visual, ada juga auditory, gitu ya, yang tadi sudah kita pelajari. Ada juga yang namanya indera pengecap dan penciuman. Dan berikutnya adalah sensasi pada kulit. Dan rasa sakit dan kinestetik. Jadi pengecap ini terkait dengan permukaan atas lidah yang disebut dengan papila, yang memiliki banyak kuncup pengecap yang mengandung banyak reseptor. Nah, yang diterima oleh pengecap ini adalah rasa asin, asam, pahit, manis, ya. Nah, ada konsep umami yang diasosiasikan sebagai rasa protein. Jadi nggak cuma asin, asam, pahit, manis, tapi juga ada rasa umami, gitu ya, untuk mengasosiasikan rasa protein.
Lalu berikutnya adalah penciuman. Tidak ada aroma dasar yang diidentifikasikan dan terdapat ribuan macam reseptor yang berbeda. Peneliti menemukan bahwa aroma yang berbeda akan mengaktifkan kombinasi unik dari jenis-jenis reseptor yang ada. Lalu sensasi pada kulit, ini terkait dengan sentuhan, kehangatan, dingin, rasa sakit, dan variasi lain seperti gatal dan geli. Lalu ada rasa sakit, ini ada teori gate control, yaitu rasa sakit tergantung pada apakah impuls saraf itu melewati gerbang di sumsum tulang belakang dan mencapai otak. Ada juga yang disebut dengan nyeri fantom, yaitu rasa sakit muncul ketika otak terhubung dengan sendirinya pada keadaan setelah mengamputasi atau pengangkatan salah satu bagian tubuh atau pemindahan organ tubuh. Lalu juga ada konsep kinestesis, yaitu mengatakan kepada kita bahwa letak bagian-bagian tubuh dan equilibrium itu akan menginformasikan orientasi tubuh secara keseluruhan. Yang berikutnya adalah the power of perception, yaitu kemampuan persepsi dasar itu bersifat bawaan, yang mana itu diperoleh kita, ya akan kita peroleh dari sejak kita lahir. Periode kritis penting dalam pembentukan persepsi, pengalaman tertentu itu dibutuhkan agar sel-sel di sistem syaraf tidak mengalami kemunduran, berubah, atau membentuk jalur syaraf yang tidak semestinya. Budaya memungkinkan individu untuk melakukan apa yang diinginkannya, berkaitan dengan pengalaman dan pengaruhnya. Pengaruh psikologis pada persepsi akan mencangkup kebutuhan, kepercayaan, emosi, dan ekspektasi. Oke, berikutnya ada nggak sih persepsi tanpa sensasi, gitu ya? Jadi ada istilah yang disebut dengan ESP, yang mana ini mengarah pada perception without sensation. Nah, ESP atau yang disebut dengan extrasensory perception, ya, ini menganggap bahwa persepsi ini itu lebih dari kaitannya itu nggak cuma hanya terbatas pada organ-organ sensori. Bisa jadi persepsi itu juga mengarah pada konsepsi precognition, psychokinesis, telepati, dan clairvoyance. Precognition ini terkait dengan seseorang atau individu mampu melihat peristiwa di masa depan. Lalu untuk psikokinesis, ini adalah kemampuan seseorang untuk memanipulasi atau memindahkan objek secara mental. Yang ketiga, telepati, yaitu terkait dengan transmisi langsung pemikiran atau gagasan dari satu orang ke orang lain. Dan yang keempat, clairvoyance. Clairvoyance ini adalah persepsi objek yang tidak merangsang organ sensori. Nah, ada beda antara telepati dengan clairvoyance. Kalau misalnya clairvoyance ini seseorang itu nggak perlu mengetahui
bagaimana cara pikir orang tersebut atau orang tertentu pada konsep tertentu gitu ya. Jadi saya nggak perlu apa yang kalian pikirkan, tapi hmm, tapi saya tahu apa yang kamu pikirkan. Jadi saya nggak perlu kepo gitu ya, tapi saya sudah tahu apa yang kalian pikirkan. Sedangkan telepati terlebih dahulu harus mengetahui apa yang dipikirkan orang tersebut. Jadi mungkin bedanya seperti ini. Kalau telepati mungkin kamu harus cerita dulu ke saya apa yang kamu rasakan, apa yang terjadi, baru nanti saya melakukan transmisi, gitu ya, gagasan dari saya melakukan transmisi gagasanmu kepada melakukan perubahan gitu ya, gagasanmu menjadi apa yang saya ketahui. Nah, bedanya kalau misalnya clairvoyant, saya nggak perlu kamu cerita, nggak perlu kamu bahkan saya nggak tahu apa yang terjadi pada dirimu, tapi itu sudah saya terima informasi tersebut. Oke, sebenarnya ISP ini beneran ada apa enggak sih? Gitu ya, karena eh, mungkin beberapa orang itu dapat melihat bagaimana cara berpikir orang lain, gitu ya. Tetapi secara keilmuan, kembali lagi, secara keilmuan tidak ada dasar bagi seseorang itu dapat eh, membaca pikiran orang lain, gitu ya. Nah, eh, kisah dari ISP atau cerita dari ISP ini sebenarnya menggambarkan fakta penting terkait dengan persepsi manusia, yaitu persepsi manusia itu nggak hanya sekedar realitas objek, tetapi juga mencerminkan kebutuhan, kecenderungan, dan kepercayaan kita. Jadi kalau misalnya eh, kita apa ya, secara keilmuan, ini beneran ada nggak sih ISP ini, gitu ya? Karena memang banyak penelitian yang sebenarnya menjelaskan bahwa tidak ada penelitian yang valid, gitu ya, atau menjelaskan secara detail terkait dengan ISP. Jadi kesimpulannya ISP ini bisa jadi hanya kebetulan aja, gitu ya, kebetulan yang tidak bisa dikenang atau tidak biasa dan akhirnya eh, bisa apa ya, bisa di record gitu ya, bisa disimpan sehingga mungkin sometimes gitu ya, seseorang itu memunculkan ISP ini sebagai konsep baru. Padahal sebenarnya kalau dari penelitian-penelitian yang ada itu ini tuh hanya sesuatu yang kebetulan aja gitu ya. Kebetulan yang mungkin unik atau kebetulan yang mungkin eh, anti mainstream gitu ya, sehingga orang-orang merasa bahwa oh ini adalah bentuk dari perception without sensation seperti itu. Nah, mungkin bisa dicari kalau saya penasaran terkait dengan ISP gitu ya. Ini beneran ada nggak sih? Gitu ya. Ingat bahwa segala sesuatu ilmunya itu harus sesuai dengan penelitian gitu ya, supaya tidak menjadi asumsi-asumsi yang tidak mendasar. Tuh. Oke, baik, terima kasih. Itu presentasi dari saya. Kalau misalnya masih ada yang belum jelas dari apa yang saya sampaikan, monggo silakan ditanyakan di forum grup yang sudah tersedia, dan saya ucapkan terima kasih.